this afternoon a message from the Japanese government. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 3rd, I deem to imply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya punya kabar gembira untuk kita semua. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Saya mendengar di siaran BBC London bahwa sekutu sudah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang sudah menyerah kepada sekutu, Bung. Berarti negara kita sekarang sedang dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kabar gembira bagi kita. Tapi yang saya bingungkan, apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan? Jepang sudah kalah oleh sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negara kita. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita, Bu. Benar itu. Karena Jepang sudah tak ada unang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Saya setuju dengan pendapat saudara. Ini waktu yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul. Yang dikatakan oleh Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, sebaiknya kita semua sekarang ke rumah Bung Karno untuk memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Bagaimana? Saudara setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak setiap pemberian hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan itu harus kita proklamasikan sendiri. Kalau begitu, kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Biarkan saya dan pemuda golongan yang lainnya untuk merebut kekuasaan ini dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Pak, Bapak, ada yang datang mencari. Iya Bu, siapa? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang di siaran radio, Bung. Maka dari itu, tadi siang kami mengadakan rapat dan hasil setuju. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa memaksimalkan rapat PPKI, Bung. PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari hasil usaha Indonesia sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI dibentuk memang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus segera cepat memproklamirkan kemerdekaan kita, Bung. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Dan kita harus bangkit untuk segera memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Jadi, untuk apa kita menunggu janji manis itu? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba tunjukkan kepadaku, bagaimana kekuatan yang sudah kalian perhitungkan ini? Bagaimana kalau terjadi pertumpahan darah? Apa kalian sudah memikirkan bagaimana wanita dan anak-anak nantinya? Bagaimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini, Bu. Baiklah, kalau begitu beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu.
Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang penting adalah sekarang bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri kita ini. Dan masalah kemerdekaan nanti akan kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Ya, kita mikir ke depan. Kita harus mempersiapkannya semuanya dengan matang, biar semuanya tidak berantakan. Baiklah, Bung. Kalau begitu kita semuanya sudah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Begini, nampaknya golongan itu tidak menyetujui rencana kita. Kita harus segera mencari jalan keluarnya. Betul sekali. Ada saran? Saudara? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Kita asingkan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang. Di mana kita mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu tempat di Kawedanan Kemarang, di mana tempat itu merupakan pusat peta yang keamanannya terjamin. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, kita akan melakukannya malam ini juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa maksud saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk menjemput Anda untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang Anda lakukan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar tidak dari bentrok antara dan Jepang. Kalian boleh masuk akal asalkan saya ikut. Baiklah, Bu Fatma boleh ikut untuk menjamin keselamatannya. Baiklah, kami akan ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sepagi ini? Silakan ikut kami ke Rengas Dengklok. Bung Karno sudah ada di mobil bersama kami. Kalau begitu, baiklah. Bung Karno sama Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang berada. Aku akan menjamin keselamatan mereka selama mereka akan pergi ke Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan Indonesia untuk esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah kepadaku, nak. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar ke Rengas Dengklok. Jelaskan sekarang, mengapa kalian semuanya membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali, Bu. Bukankah kami sudah katakan kepada kalian bahwa kemerdekaan akan kita bahas lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami juga berpendapat, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa juga kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Padahal kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya harus menunggu janji itu, Bung?
Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin, oke? Bung Hatta, Bung Karno, silakan ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin dan percaya kita akan dapat bangkit dan memanfaatkan situasi seperti ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Dan para pemuda telah menyiapkan strategi pertahanan untuk mencegah tentara Jepang dan sekutunya yang tidak menerima proklamasi kebangsaan kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kalau begitu, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian berdua tidak apa-apa. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan kita laksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan akan dilakukan? Bagaimana kalau besok pagi? Tentara pemuda di Jakarta, mereka semua sudah siap. Jika mungkin, ya kita bisa melaksanakannya esok pagi. Oh, baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Tapi tidak sekarang. Sekarang sudah malam. Ya, saya takut nanti Jepang tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan saat ini. Dan apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Laksamana Maida? Saya yakin tentara Jepang tidak akan memeriksa dan melihat muka beliau. Selamat malam. Ada apa? Apakah Laksamana ada di rumah? Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Oh, mari masuk. Mohon maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia yang akan dilangsungkan esok hari. Benar kali itu? Saya senang mendengar kabar ini. Silakan duduk. Kalau begitu, silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Tunggu sebentar, saya akan ambilkan. Nih. Terima kasih, Pak Kabira. Oke. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Emang kenapa? Siapa yang akan menandatangani ini? Loh, PPKI itu kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat kemarin bahwa kita ingin melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskahnya ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika saat mendatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika yang mendatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Kalau seperti itu, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga baik-baik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin tik? Ada. Mari silakan ikut saya. Terima kasih. Silakan diminum, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, Bapak. Terima kasih juga kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak. Bagaimana? Apakah kalian sudah merencanakan untuk pelaksanaan proklamasi besok? Sudah. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera. Dan insya Allah akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Buatlah bendera yang sederhana saja. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Namanya Sang Saka Merah Putih. Merah berarti darah, putih berarti tulang. Ya, kita jadi namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Bapak terlihat pucat sekali. Apakah Bapak baik-baik saja? Sebenarnya dari kemarin Bapak kurang sehat, Bu. Kalau begitu Ibu panggilkan dokter ya. Baik, Bu, silahkan. Silahkan duduk, Dok. Sepertinya Anda kelelahan, Bu. Harus banyak-banyak istirahat ya. Bapak istirahat dulu saja, masih ada waktu untuk proklamasi kemerdekaan. Ini obatnya, Bu. Baik, terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama.
Sri Murti. Tolong engkau kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Latif, Suhud, kemarilah. Ya, Bu. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata bahwa inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.